Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asisa dari kelompok keempat akan mempresentasikan tentang parallel processing. Kita harus tahu sebelumnya bahwa parallel processing atau pemrosesan paralel ini merupakan suatu penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Nah, idealnya parallel processing ini membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Tetapi dalam prakteknya seringkali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berkaitan. Tujuan utama dari parallel processing ini yaitu untuk meningkatkan performa komputasi. Selanjutnya adalah komputasi paralel, di mana komputasi paralel ini merupakan salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersama. Biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntunan proses komputasi yang banyak. Nah, komputasi paralel ini membutuhkan namanya algoritma dan bahasa pemrograman serta compiler. Pemrograman paralel adalah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi atau perintah atau operasi secara bersamaan, baik dalam komputer dengan satu atau prosesor tunggal ataupun banyak atau prosesor ganda dengan mesin paralel CPU. Nah, tujuan utama dari pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama, maka semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Nah, ini merupakan contoh dari struktur pengiriman permintaan jawaban dari parallel processing. Kita lihat di sini bahwa parallel processing ini berbeda dengan multitasking, yaitu satu CPU mengeksekusi beberapa program sekaligus. Nah, parallel processing ini disebut juga parallel computing. Ini merupakan arsitektur dari komputer paralel, yaitu taksonomi Flynn dan model pemrosesan paralel. Keempat kelompok komputer tersebut yaitu komputer SISD atau Single Instruction Stream atau Single Data Stream. Yang kedua adalah komputer SIMD atau Single Instruction Stream atau Multiple Data Stream. Yang ketiga adalah komputer MISD atau Multiple Instruction Stream Single Data Stream. Yang keempat adalah komputer MIMD atau Multiple Instruction Stream Multiple Data Stream. Yang pertama adalah komputer SISD, yaitu Single Instruction Stream atau Single Data Stream. Nah, di mana dalam komputer SISD ini semua instruksi dikerjakan berturut-turut satu demi satu. Pada umumnya, komputer terdiri atas satu buah pemrosesan atau single processor. Nah, contohnya yaitu UNIVAC 1, CDC 7600, PDV 1, IBM 360, Cray 1. Selanjutnya adalah komputer SIMD atau Single Instruction Stream Multiple Data Stream, di mana dalam komputer SIMD ini terdapat lebih dari elemen pemrosesan yang dikendalikan oleh sebuah unit pengendali yang sama. Contohnya ILIC 4, MASPAR, Cray XMP, Cray EMP, Tinkin Machine, CM2, SIL Processor atau GPU. Yang ketiga adalah komputer MISD atau Multiple Instruction Stream Single Data Stream. Nah, pada sistem komputer MIMD ini murni terdapat interaksi di antara end proses. Hal ini disebabkan seluruh aliran dari dan ke memori berasal dari spek data yang sama bagi semua pemproses. Nah, komputer MIMD ini bersifat tightly coupled
jika tingkat interaksi antara pemrosesan tinggi dan disebut juga loosely coupled jika tingkat interaksinya antara pemproses rendah. Contohnya yaitu IBM Powers, Intel, Cray, HP atau Compaq Alpha Server, AMD Opteron, dan IBM BGA. Ini merupakan gambar dari komputer MISD, gambar pengelompokan arsitektur komputer menurut Flynn. Ini merupakan gambarnya. Selanjutnya adalah perbedaan antara komputasi tunggal dengan paralel komputasi. Nah, komputasi gambar pertama ini bagian A itu merupakan komputasi tunggal atau serial, sedangkan pada gambar yang B merupakan komputasi paralel. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada pemrograman paralel, ya, ada yang dinamakan dengan PMP atau Mixed Passing Interface. Yang kedua adalah PVM atau Parallel Virtual Machine. Nah, yang pertama adalah MPA atau Mixed Passing Interface, di mana MPA ini merupakan sebuah standar pemrograman yang memungkinkan pemrograman untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel dengan spesifikasi library pemrograman untuk meneruskan pesan atau message passing yang diajukan sebagai standar oleh berbagai komite dari vendor, pelaksana, dan pemakai. MPA ini menyediakan fungsi-fungsi untuk menukarkan antar pesan. Adapun kegunaan MPA ini, yang pertama adalah menyediakan fungsi-fungsi untuk menukar pesan. Yang kedua itu MPA ini dapat menulis kode paralel secara portable. Yang ketiga adalah mendapatkan performa yang tinggi dalam pemrograman paralel. Dan yang keempat, MPA ini dapat menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan data irregular atau dinamis yang tidak begitu cocok dengan model data paralel. Nah, implementasi dari MPA ini ada yang dinamakan MPA-CH atau MPA Chameleon. Yang kedua adalah di mana MPA-CH ini merupakan implementasi dari Mixed Passing Interface atau MPA. Nah, MPA ini merupakan sebuah standar spesifikasi library untuk program mixed passing yang diajukan sebagai standar oleh vendor, implementator, dan user. Yang kedua adalah VVM atau Parallel Virtual Machine, di mana VVM ini merupakan sebuah paket software yang mendukung pengiriman pesan untuk komputasi paralel antar komputer. Nah, VVM ini dapat berjalan di berbagai macam variasi Unix ataupun Windows yang telah portable untuk banyak arsitektur seperti PC, workstation, multiprosesor, dan superkomputer. Perangkat lunak yang memungkinkan sekumpulan komputer yang heterogen terlihat seperti suatu sistem komputer paralel dan dapat digunakan sebagai sebuah sumber daya komputasi dan koheren. Adapun komponen dari VVM itu, yang pertama yaitu VVM Daemon atau Daemon VVM atau disebut dengan VVM Daemon MD, di mana Daemon ini merupakan semacam program yang berjalan di belakang dan biasanya menangani program dari klien. Nah, komponen ini berada pada setiap komputer yang terhubung dalam virtual machine. VVM yang kedua adalah VVM Libraries atau komponen ini berisi rutin antarmuka pemakai VVM untuk melakukan pengiriman pesan, pembuatan proses, dan koordinasi proses dan modifikasi virtual machine. VVM ini juga memungkinkan adanya interaksi antar teks yang bisa dilakukan dengan menggunakan fungsi packing dan unpacking pesan. Adapun langkah-langkah implementasi komputasi paralel, yang pertama itu kita harus menjalankan VVM Daemon pada setiap mesin dalam cluster.
Yang kedua adalah kita menjalankan program master pada Master Diamond. Yang ketiga adalah Master Diamond akan menjalankan proses lab. Nah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.